Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius pasal 25 ayat 40. Kisah dalam pembacaan Alkitab ini adalah pengajaran Tuhan Yesus jika akhir zaman tiba, di mana akan ada penghakiman bagi orang-orang benar dan orang berdosa. Yesus menyatakan suatu prinsip penting yang berhubungan dengan pahala dan kedudukan orang percaya di dalam sorga. Apa yang akan diterima orang percaya dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang tergantung pada apa yang dilakukan dan miliki saat ini. Kedudukan dan warisan di sorga akan sebanding dengan pengabdian orang percaya sekarang ini kepada jalan dan kerajaan Allah. Jadi pekerjaan di bumi menentukan berkat yang Tuhan sediakan di sorga nanti. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, acap kali kita membedakan hal-hal atau pekerjaan yang rohani maupun dengan jasmani. Ketika kita melayani dan beribadah di gereja, kita seperti sedang mengerjakan hal yang rohani. Sementara saat menjalankan pekerjaan sehari-hari, kita menganggapnya kegiatan duniawi atau sekuler. Kitab Matius memberi cara pandang yang berbeda. Pada hari penghakiman terakhir, Tuhan datang dalam kemuliaannya. Dia memisahkan seorang demi seorang. Itu dalam Matius pasal 25 ayat 32. Lalu kepada yang ada di sebelah kanannya, Tuhan berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Apa dasarnya? Matius pasal 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi kebaikan yang dilakukan kepada sesama berarti juga dilakukan untuk Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah menyangkut dimensi vertikal, hubungan dengan Allah, dan dimensi horizontal, hubungan dengan sesama. Coba kita renungkan bagian Alkitab ini, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kata apapun menggambarkan pekerjaan apa saja yang penting halal dan berkenan pada Tuhan. Tidak membedakan pekerjaan rohani atau sekuler. Kitab Kolose ini adalah nasihat Paulus kepada orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan Yesus Kristus kelak akan mendapat upahnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, pernahkah kita melakukan pekerjaan sekuler, yaitu maksud saya bukan pekerjaan rohani, tapi itu dimaksudkan untuk melakukan kepada Tuhan? Seberapa sering kita melakukan pekerjaan itu dengan maksud untuk Tuhan? Atau apakah dalam hati kita selalu muncul maksud untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri? Ataukah supaya kita dihormati orang? Bila kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan tujuan memuliakan Tuhan, itu pun sudah disebut dengan ibadah. Bandingkan dengan kata Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mungkin saudara bekerja sebagai petani, pedagang, buruh bangunan, pegawai, ibu rumah tangga, siswa, mahasiswa, apa saja. Itu tidak masalah bagi Tuhan, sebab itu semua adalah ibadah. Ingat, apapun pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan hari ini, jalanilah semuanya dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Jadikan aktivitas dalam hidup hari-hari kita untuk Tuhan.